Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, ya berjumpa lagi bersama dengan saya Salsa. Senang ya di episode kali ini saya akan mengajak kekasih mulia untuk berkenalan dengan satu pribadi yang lain ya. Nah, kalau biasanya kekasih mulia bertemu dengan saya di sudut GKMI, kalau yang versi yang kemarin ya, eh, kita akan bicara banyak seputar persidangan, seputar sinode dan lain sebagainya. Tetapi kita akan memasuki sesi yang baru, season yang baru. Kita beri judul God Calling ya. Hopefully kekasih muria dan jemaat sekalian boleh bersama-sama kita belajar dari para narasumber yang akan saya undang. Dan spesial untuk hari ini saya akan mengundang salah satu narasumber yang cukup menarik juga. Buat saya sih menarik ya, karena saya sedang mengejar supaya bisa bekerja sama dengan beliau. Jadi kita sambut saja bersama-sama Bapak Sionari Henry dari GKMI Demak. Selamat sore Bapak. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam untuk semuanya. Yang sedang menonton ya Pak ya. Ya, Nah, eh, seperti yang lalu-lalu nih Pak, di sesi yang sebelumnya itu kan saya selalu akan bicara tentang dua hal. Yang pertama tentang profil, yang kedua tentang panggilan terhadap eh, pelayanan Bapak. Nah, jadi kita akan mengawali dulu ya Pak ya. Tak kenal maka tak ya. sayang, maka kita berkenalan dulu dengan Pak Sionari Henry. Nah, Pak, kenalin dong dirinya. Apakah benar namanya Sionari Hendrikto atau ada embel-embelnya yang lain? Oke. Ya, kalau di KTP nama saya Sionari Hendrik. Nah, kenapa ada tambahan Jonathan? Itu nama baptis. Jadi Jonathan Sionari Hendrik. Tapi Jonathannya sering dipakai, Pak. Ya, untuk di gereja dipakai. Tapi kalau Hmm, untuk administrasi dan apa itu terkait dengan surat menyurat, uh, cuman Sionari Hendrik saja. oke. Nah, Itu ya. eh, boleh tahu Pak, aslinya emang dari Demak atau Iya. dari tempat lain? Saya aslinya dulu Kalimantan Timur. Sekarang Kalimantan Timur itu sudah dimekarkan jadi Kalimantan Utara. Jadi saya berasal dari Kalimantan Utara, dekat perbatasan Sarawak. Kalau ke Hmm, Malaysia, hmm. cukup jalan kaki 3 jam udah nyampe. Ya, 3 jam. Tapi kalau sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, ada kendaraan, ya tinggal 30 menit dan nyampe ke sana. Jadi Seperti Bapak itu. ini orang Kalimantan yang ke Ya, Jawa. ya Kalau dulu betul. Hmm, disebutnya menuju ke kota, Pak. baik. Ya, jadi Bapak aslinya sekarang orang ibu kota ya, Pak? Jadi orang Denmark sekarang ini. Iya, Ya, kalau oke. asli kalau kalau karena Kalimantan sekarang sudah ada IKN di sana kan jadinya Betul. eh, mau nggak mau kota besarnya justru ada di Kalimantan. Jadi kalau pergi ke Jawa Ya, kayak pergi ke daerah gitu. ya di Kalimantan Timur sekarang IKN-nya. Iya. Jadi setelah ada IKN ini Bapak udah pernah balik ke Kalimantan belum, Pak? Belum, belum pernah. Tapi keluarga masih banyak di sana. Semua keluarga saya di sana. Adik-adik Oke. saya, ya semua di sana. Om, tante, semua di sana. Kedua orang Hmm. tua sudah dipanggil Tuhan. Oke. Oke, Seperti oke, itu. oke. Jadi kita mau mencari tahu lebih jauh. Nah, Hmm, eh, Pak, tadi kan udah tahu Bapak kelahirannya tuh sebetulnya Kalimantan, bukan orang Jawa nih. betul. Kapan sih Pak? Boleh tahu nggak Pak ulang tahunnya kapan? Siapa tahu nanti ada kekasih muria yang mau kirimin Bapak hadiah. Ya, jadi saya lahir tanggal 27 Oktober tahun Sebentar ya lagi. tahun 1967. Hmm, Dua oke, tahun lagi oke. emeritus. Tinggal sebentar. Iya, Tapi dua tidak tiga tahun lagi. menghentikan, tidak Baik, menghentikan untuk terus berkarya ya Pak ya. ya siap, sudah pasti itu.
Jadi kekasih Muria yang mau kirim hadiah ke Pak Sionari Hendrik boleh ya, kirim aja ke Ya, GKMI Demak tuh. boleh. Nanti tanggal 27 Oktober kita rayain Oktober. bersama-sama Ya. ya. Oke, jadi itu sekilas tentang profil Bapak. Punya satu istri, berapa anak, Pak? Istri saya satu, anak juga satu. Istri Mhm. saya orang asli Semarang, Oh, tapi orang tuanya dari Jepara loh. oh ya? Iya, jadi keluarga istri saya justru banyak di Jepara. Jadi kemarin waktu pas sidang raya juga mampir-mampir nggak, Pak? Nggak sempat, tapi beberapa ketemu Oke, dengan oke, saudara di sana. Anak oke, saya satu, sekarang dia sudah masuk semester 5 sastra Inggris di Satya Wacana. oke. Tuh. Jadi anak, Cowok, ya. eh, apakah dalam proses pendidikan ini papa pendeta, mama istri pendeta. Kamu nggak pengen nak jadi pendeta gitu, Pak? Ya, dulu waktu SMP dia pengen jadi pendeta. Tapi dalam perkembangan kesininya, dia lebih menonjol di seni dan bahasa. Jadi Hmm, saya uh, kondisikan dia untuk masuk ke sana dan ternyata kayaknya dia cocok sekali dan menikmati. Saya percaya suatu saat ketika Tuhan panggil dia, dia tidak akan jauh dari pohonnya juga sih. mhm. Seperti itu. Jadi yang penting melayani Tuhan dulu Ya, dimanapun betul. ditempatkannya ya. Ya, Wow, luar biasa. Jadi kekasih Muria sekarang udah tahu ya, udah kenalan secara langsung bersama dengan Pak Sionari Hendrik. Nah, oke. sekarang kita menuju topik berikutnya. Topik yang menarik sesuai dengan tagline kita, God Calling. Saya penasaran dengan pengalaman Bapak. Oke. Apakah Bapak memang sejak muda itu memang sudah menerima panggilan aku pengen deh jadi hamba Tuhan gitu. Atau sebetulnya ada proses atau cerita lain sampai Oke. Bapak menerima panggilan itu? Oke. Ini pertanyaan yang bagus nih. Mungkin sebelum ke situ saya perlu bicarakan bahwa perlu sampaikan bahwa saya itu hidup dalam lingkungan hamba Tuhan. Jadi Hmm, bapak saya itu pendeta, artinya saya itu anak pendeta. Lalu keluarga besar saya, adik papa saya itu ya hamba Tuhan. Kemudian dari keluarga mami saya itu ada beberapa yang pendeta. Jadi ada satu, dua, tiga orang pendeta. Lalu kemudian saya sendiri jadi pendeta, adik saya nomor 2 itu ya pendeta, adik saya nomor 3 itu cewek, suaminya pendeta. Jadi keluarga hamba Tuhan. Jadi saya hidup dalam keluarga hamba Tuhan sejak saya dilahirkan. Saya hidup dalam lingkungan gereja sejak saya dilahirkan sampai hari ini. Jadi hidup saya itu di lingkungan gereja seperti itu. Nah, sejak kapan saya pingin jadi pendeta? Ceritanya tuh begini. Sejak saya SD ada dua cita-cita saya. Yang pertama jadi pilot, yang kedua jadi pendeta. Menarik kan? Nah, tapi dalam perjalanannya saya lebih menonjol ke pendetanya itu. Kenapa saya katakan lebih menonjol? Saya kalau lihat orang khotbah begitu kan, apalagi khotbah tamu dari luar luar kota, luar pulau begitu. Rasanya saya pengen sekali seperti mereka gitu. Jadi sejak kecil sebenarnya keinginan untuk jadi pendeta itu sudah ada di hati saya. Jadi sejak kelas 5 SD tepatnya, saya pengen jadi pendeta. Nah, oh, bahkan ketika saya SMP, SMU, yang menariknya saya itu selalu dipanggil Pak Pendeta. Ya oh, kan? jadi sejak Oh ya, sejak kecil udah dipanggil Pak oh Pendeta ya. nih ya. Jadi sejak saya SMP, SMU, saya udah dipanggil Pak Pendeta sama teman-teman saya begitu. Tapi luar biasanya adalah ketika saya masuk sekolah teologi di Yogyakarta,
saya baru ngalami yang namanya lahir baru loh, Salsa. Saya Oh baru ya? ngalami yang namanya lahir baru. Oh Dan justru saya waktu baru pas tahu, kuliah ya? iya. Jadi waktu sekolah teologi, eh, pada saat kita lagi praktek penginjilan, di situ saya pertama kali terima Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya tuh Kristen, saya Kristen KTP loh sebenarnya. Jadi saya baru pertama kali terima Tuhan Yesus itu bulan kedua di bangku sekolah teologi Yogyakarta. Nah itu Wow. menarik itu, gitu. Kok kok bisa? Jadi selama selama ini Bapak eh, judulnya kayak Kristen KTP gitu atau Betul. gimana? Jadi ya, jadi saya memang seperti Kristen KTP, Kristen KTP. Hmm. Jadi sebelumnya itu saya Kristen KTP. Nah, menurut saya ada dua macam panggilan. Yang pertama adalah panggilan yang bersifat secara natural. Ya misalnya seseorang punya cita-cita jadi dokter gitu kan. Lalu kemudian dia berusaha untuk menjadi dokter. Nah, menurut saya itu natural, panggilan yang natural. Tetapi yang kedua adalah panggilan yang bersifat mistik atau ya boleh saya katakan itu bersifat rohani ya, di mana tiba-tiba dia mengalihkan arah hidupnya karena panggilan itu. Misalnya tadinya dia dokter, lalu kemudian dia tiba-tiba mengalihkan haluan jalan hidupnya menjadi seorang pendeta oleh karena panggilan. Nah, nah panggilan itu menurut saya adalah sesuatu yang memang sangat subjektif. Semua orang punya pengalaman yang beda-beda. Dulu ketika saya ditanya, kamu masuk pendeta itu karena apa? Saya bilang, saya merasa terpanggil. Bagaimana kamu mendengar Tuhan memanggil kamu? Nah, saya nggak bisa jawab gitu ya. Tetapi itu sesuatu yang betul-betul saya rasakan di batin saya. Jadi passion saya, keinginan saya itu memenuhi, keinginan untuk menjadi pendeta itu memenuhi hasrat, itu memenuhi kehendak saya dan pikiran saya. Dan saya kira itu yang disebut dengan panggilan. Ini subjektif sekali, ya, subjektif. Ya, Dan saya saya ini merasa dipanggil. Sebenarnya saya merasa dipanggil sejak kecil. Sejak saya kelas 5 SD. Saya sudah hmm, dipanggil. hmm. Seperti itu. Jadi berawal dari sebetulnya kayak Bapak merasakan bahwa itu menjadi sebuah panggilan karena Ya, circle Bapak juga betul. um, mereka menjadi teladan untuk Bapak. Oh iya. Bagaimana Nah, itu penting. bagaimana? Jadi, pengalaman saya menyimpulkan bahwa pendidikan di keluarga itu penting sekali loh. Hmm, hmm, Sekalipun seseorang itu belum mengalami yang namanya lahir baru, karena pendidikan yang bagus di keluarga, teladan orang tua, itu sangat berpengaruh terhadap diri saya. Orang tua, bahkan kakek nenek saya, mereka pendoa. Mami saya, dia pendoa. Papa saya sangat kagum dengan keteladanan dia sebagai hmm. hamba Tuhan gitu. Nyaris saya tidak melihat semacam apa ya, semacam cacat celah di dalam diri papa saya baik secara moral maupun dalam kehidupan dia sehari-hari. Oke, Dan oke. itu Jadi, luar biasa. hmm. Jadi mungkin berawal dari melihat circle ya orang-orang yang ada Ya, di sekeliling dan itu menjadi teladan buat Bapak dan itu semakin menguatkan keinginan Bapak untuk menjadi hamba Tuhan. betul, Diawali dari situ dulu betul. ya. Ya, Nah, tetapi dalam proses itu tadi kan Bapak bercerita bahwa saya belum mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan justru betul. baru mengalaminya setelah di bulan kedua ya, bulan Ya, kedua masuk sekolah, kuliah. sekolah teologi ya, betul. Nah, ada kejadian apa Pak saat itu? Nah, pada saat praktek penginjilan. Jadi waktu praktek penginjilan, saya perannya sebagai orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada praktek penginjilan itu ada orang yang memberitakan Injil kepada orang yang tidak atau yang belum menerima Injil. Nah, peran saya waktu itu adalah orang yang belum menerima Injil gitu. Nah, Hmm, dalam praktek itu ketika saya ditantang terima Tuhan Yesus,
Saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi ini bukan praktek saja, tetapi saya betul-betul saat itu dan pertama kali saya terima Yesus Kristus, mengundang Yesus Kristus Mhm. masuk ke dalam hati saya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat Oke. saya secara pribadi. Seperti itu. Wow, wow. Jadi walaupun ada keinginan untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi Betul. secara personally Bapak, Ya, aku belum bertransformasi nih sebagai anak Tuhan yang ya, sesungguhnya. betul. Oke, oke, oke. Nah, Ini sejak agak itu, menarik nih. sejak itu saya baru mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat menarik. Ada perubahan-perubahan dari sisi karakter saya, progres kehidupan yang tadinya ya mungkin saya anggap hal yang biasa saja, lalu kemudian saya tinggalkan semua itu sejak saat itu. Oke, oke, oke. Jadi bertransformasinya justru Ya, setelah masuk dunia perkuliahan. ya, Nah, apakah di dalam proses itu, kayak dulu saya sempat belajar juga bahwa ada masa-masa ketika kita itu sudah memilih Kristus, itu challenge-nya jauh lebih besar, betul ya Pak ya? betul. Ya, Challenge-nya jauh lebih besar dibandingkan sebelum kita mengambil keputusan untuk mengikut hmm, Kristus. ya, Dan proses itu sebetulnya jadi jauh lebih menyakitkan dan menyiksa. Karena akan diasah, dibenturkan, sampai kita itu jadi apa ya, lebih halus gitu. Diperhalus di satu sisi, tapi dipertajam juga di sisi yang lain. ya. Apakah di masa-masa kuliah Bapak juga mengalami hal itu? Oh ya, betul. Jadi salah satunya adalah dulu waktu saya SMU saya perokok berat dan Oh, itu masih kebiasaan itu saya masuk di sekolah teologi, masuk di semester 2 di bulan kedua itu. Nah, ketika saya mulai telah menerima Kristus, eh, lama-lama saya tinggalkan semua kehidupan itu, hmm, ya kan? Dan itu tidak gampang. Itu sesuatu yang nggak gampang. Dan pada akhirnya saya bersyukur saya bisa meninggalkan semua itu, kebiasaan itu sampai hari ini. Dan oh, itu sebuah anugerah yang besar saya kira. hmm, hmm, Tidak hmm. gampang loh orang berhenti dari merokok itu. Ya, 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 ya. Banyak yang sudah berkomitmen hanya ya, bertahan sekian lama, kemudian betul. kembali lagi, itu. Ya. Nah, jadi Dan sejak lahir baru atau terima Yesus, saya berhenti melakukannya. oke, Sekalipun ada proses gitu ya, ada proses, tetapi pada akhirnya saya betul-betul berhenti. oke, oke. Nah, eh, apakah di dalam proses pendidikan tadi, ya, kan Bapak cerita bahwa sebetulnya saya merasa bahwa saya tuh sudah terpanggil dari usia saya masih sangat muda, kelas 5 Betul. SD lah gitu. Kemudian Bapak hidupi terus, gitu kan? Bapak masih meyakini, bahkan teman-teman Bapak sampai bilang panggil Bapak dengan Bapak Pendeta. Walaupun Betul. Bapak sebetulnya juga belum hidup seturut dengan firman Tuhan saat itu dan belum terima Ya, Yesus secara pribadi. betul. Setelah masa transformasi itu terjadi, bagaimana Bapak bisa mempertahankan panggilan itu tetap ada? Hmm, Saya rasa gempurannya akan semakin kuat nih. ya, Kayak apa? Belajar teologi itu kan sebetulnya gampang-gampang susah. Selain gampang-gampang susah, itu juga membuka pikiran kita terhadap banyak hal yang membuat kita mungkin saja meragukan kekristenan, meragukan oke, kasih karunia Tuhan, dan oke, bagaimana Bapak bisa mempertahankan keinginan dan panggilan itu? oke. Sebenarnya pergumulan itu terjadi ketika di semester 3. Saya berhenti kuliah selama 1,5 tahun oleh karena faktor keuangan. Saya belum ada sponsor dan orang tua tidak bisa membantu secara keuangan sehingga saya harus berhenti. Nah, ketika saya berhenti itu, saya ke Semarang. Nah, di Semarang, di sana ada keluarga saya, itu keluarga sepupu ya. Saya tinggal bersama dengan dia yang kebetulan adalah pendeta.
Jadi selama 1 tahun setengah itu saya membantu dia melayani. Sekalipun Oke. secara pribadi saya masih mempertanyakan sebenarnya panggilan saya kepada Tuhan. Saya Oh. terus bergumul dalam 1,5 tahun itu. Mhm. Dan ternyata di 1,5 tahun di akhir apa namanya akhir masa di masa 1,5 tahun itu, tiba-tiba saya dapat surat dari kampus untuk meminta saya kembali sekolah. Nah, luar Hmm. biasa loh itu. Dan saya langsung datang dan saya kuliah lagi. Saya lulus tahun 1995, kemudian tahun 96 saya pulang Kalimantan, 97 saya menikah. Menikah kembali ke Jawa, saya menikah dengan istri saya yang sekarang ini, dan 6 tahun pernikahan saya, 6 bulan pernikahan saya dipanggil ke GKMI Demak. Nah, jadi saya mulai pelayanan di GKMI Demak itu pada tanggal 31 Juli tahun 1997. Oke, jadi GKMI Demak, ada ya, masa 2 tahun ya Pak ya. ya betul. Jadi dari lulus sampai akhirnya masuk ke Demak. Betul, ya. Oke, oke. Jadi GKMI Demak itu adalah hadiah pernikahan saya, Hmm. karena kami uh, masih pengantin baru waktu itu. Jadi menarik ya. Nah, Menarik. Pak, dalam waktu 2 tahun itu, jadi setelah Bapak lulus Hmm, sampai Bapak masuk ke GKMI Demak, apakah ya, Bapak pernah melayani di tempat lain? ya. Jadi sejak saya uh, kuliah, saya melayani di Gereja Kemah Injil Indonesia. Oke. Nah, karena sekolah teologi di mana saya sekolah itu menuntut baptisan, setiap orang itu harus membaptis 15 orang. Kalau bisa dia buka pelayanan baru, pos baru. Dan itu saya Oke. lakukan di tingkat pertama sampai semester 3. Saya buka pos PI di Klaten, daerah Klaten, masuk desa sekali. Sekarang sudah jadi gereja dewasa. Gereja Wow. Kemah Injil Indonesia, 1 RT itu 12 kakak, itu saya bawa kepada Kristus. Wow. Nah, sekarang Oke. mereka sudah jadi gereja. Hmm. Luar biasa. Tahun Jadi, 2020 kemarin saya diminta khotbah di sana waktu Natalan. hmm, hmm, Itu hmm. menarik sekali. Dan saat itu Bapak masih mahasiswa ya posisinya ya. Ya, masih mahasiswa. Lalu kemudian Eh, ketika saya kuliah lagi, saya meneruskan pelayanan di Semarang itu dengan hmm. saudara sepupu saya. eh, Kemudian gereja itu pun sekarang sudah jadi gereja dewasa. Memulai Oke, dari nol, bareng-bareng kita memulai dari nol. oke. Jadi kalau belajar bersama-sama dari sini, Hmm. sampai di titik Bapak bisa masuk ke GKMI Demak. Ya, Dalam proses yang naik turun tadi, Bapak, saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan berulang kali datang kepada Bapak dan ya, meyakinkan Bapak bahwa ini panggilanmu, ini kamu nggak betul. salah gitu. Betul. Ada nggak sih Pak satu momentum di mana eh, Bapak iakan bahwa ya Tuhan panggil saya dengan jelas untuk mengerjakan ini. Karena dari cerita Bapak, Bapak bisa dengan keberanian membangun sebuah komunitas baru sampai Hmm. yang sekarang menjadi sebuah gereja yang dewasa. Tidak hanya di satu tempat, tetapi ada Ya, di di dua Semarang. tempat juga. Hmm. Gitu. Ya. Itu apa? Ada momen tertentu nggak sih Pak? Momen tertentu maksudnya saat apa? Momen di mana ini panggilan Tuhan, betul ini Oke, panggilan Tuhan. ya, ya. Nah, jadi saya lulus tahun 1995. eh, Saat itu saya udah pelayanan di Semarang. Tapi karena pelayanan ini masih kecil, jadi saya tidak mungkin berada di situ terus karena ada saudara saya di situ. Eh, saya dalam 2 tahun
saya mulai bergumul, cari Tuhan. Saya betul-betul mencari Tuhan. Setiap weekend itu saya pergi ke Getsemani untuk berdoa di sana. Kadang saya puasa 3 hari di sana. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Saya harus kemana? Saya mesti kemana? Nah, waktu itu ada 3 gereja uh, yang bersedia untuk di mana saya akan melayani. Yang pertama Gereja Isa Al-Masih, Dr. Cipto itu melayani youth-nya. Lalu karena istri saya orang Isa Al-Masih dari gereja itu. Oh, ya. Ya. Lalu yang kedua adalah Gereja Gisi. Waktu itu GF itu lagi tenar-tenarnya gitu kan. Cuman gereja Gisi ini meminta saya sekolah dulu 6 bulan di Jakarta, ya, tetapi dibiayai sama mereka. Lalu yang ketiga GKMI Demak yang pada saat itu mengalami kekosongan, tidak ada gembala. Nah, jadi ketiga gereja ini terus saya gumuli. Nah, ini menarik sekali, waktu di Taman Getsemani di dalam gua doa itu, saya agak bingung menentukan yang mana, begitu kan? Akhirnya saya undi 3 nama itu. Tentu ini jangan ditiru ya. Mungkin dalam kasus yang khusus. Ya, saya ingat ketika murid-murid Yesus menggantikan Yudas Iskariot itu dan mereka memang mengundi 2 nama itu ya. Nah, saya pakai itu ya. Saya undi lalu kemudian saya ambil undian itu dan itu Demak, GKMI Demak, gitu kan. Nah, saya pikir masa sih saya undi lagi untuk kedua kali. Saya ambil lagi, itu GKMI Demak yang kedua kali. Saya undi lagi sampai 3 kali itu GKMI Demak semua. Nah, jadi pada akhirnya saya menyimpulkan saya harus ke GKMI Demak. Lalu jadi pemilihan GKMI Demak itu karena menang undi ya Pak? Iya, menang undi. Jadi saya kemudian menjawab panggilan GKMI Demak. Dan ternyata ya mereka cocok. Akhirnya sejak 1997 saya melayani di GKMI Demak. Wah, ya. 3 tahun lagi sudah tepat waktunya ya Pak. Betul. Nah, saya perlu ceritain ya, sejak saya di GKMI Demak, tahun pertama, itu tahun saya betul-betul masih observasi. Ya, dalam artian saya mencoba untuk menyesuaikan diri saya di GKMI Demak. Jujur, Salsa, saya nggak suka kota Demak. Saya tidak suka. Sampai hari ini. Nah, ini menarik. Sampai Kenapa, hari Pak? ini, Kenapa? Nah, itu persoalannya. Karena kota ini menurut saya kering. Kota ini tidak ramai, nggak asik gitu lah. Makanya kan banyak orang tidak pernah pengen tinggal di kota Demak lah, seperti itu. Jadi ini kota transit, kota mati menurut saya, ya, sehingga tidak ada kemajuan yang signifikan lah secara ekonomi, secara infrastrukturnya dan macam-macamnya seperti itu. Nah, tapi tahun pertama saya merasa saya lagi on fire. Ya mungkin karena saya baru gitu ya. Saya betul-betul berada pada puncak kehidupan spiritual saya. Saya betul-betul jadi seorang pendoa. Jadi tahun pertama, kedua, sampai tahun ketiga itu mulai redup. Saya nggak tahu. Nah, tahun ketiga, keempat, lima, enam ini, Salsa, itu masa-masa kritis sekali. Saya pengen keluar dari gereja ini. Saya merasa bahwa tantangannya secara internal itu tidak gampang sekali. Saya merasa tantangannya besar. Tidak mungkin saya bisa bertahan. Secara internal loh ya. Ya, saya merasa itu berat. Ditambah lagi ya, saya jujur ngomong saja bahwa mungkin sistem organisasi yang menurut saya itu asing banget gitu. Karena selama ini latar belakang gereja di mana bapak saya melayani, diri saya melayani,
di mana hamba Tuhan itu punya otoritas eh, yang kuat di sana. Nah, ketika saya masuk di GKMI, eh, sepertinya posisi hamba Tuhan itu, eh, saya merasa ya waktu itu ya Hmm. tidak jelas. Saya lebih seperti karyawan dari majelis itu. Itu buat saya stres. Hmm. Itu membuat saya stres gitu kan. Dan berbenturan dengan teman-teman majelis gitu. Oke. Berbenturan dengan teman-teman majelis. Nah, dalam perkembangan ke sini, sampai tahun 2015, saya mengalami suatu titik balik yang menurut saya sangat-sangat signifikan. Sangat luar biasa. Jadi Seperti sebelum apa itu? tahun 2015, ini masa-masa krisis. Saya menyebutnya sebagai masa-masa krisis, masa kritis diri Hmm. saya. Hmm. Bolak-balik saya ingin keluar dari pelayanan GKMI Demak. Lantas Seperti itu. apa yang membuat Bapak tetap bertahan? Nah, sebenarnya eh, apa yang membuat saya bertahan adalah pertama, saya percaya Tuhan tidak salah menempatkan saya di kota Demak. Di Oke. awal saya mengatakan Demak itu cuma batu loncatan bagi saya untuk pergi ke tempat yang lain. Saya cari pengalaman dululah di kota Demak. Tapi pada akhirnya saya yakin sekali bahwa Tuhan tempatkan saya di kota ini. Oke. Kota yang nggak pernah saya sukai. Seperti itu. Hmm. Bahkan saya udah ngomong ke majelis, ke istri saya, ke anak saya. Nanti kalau saya mati, kubur saya di Demak. Jangan di luar kota. Seperti Dari itu. tempat yang dibenci Hmm. sampai udah Ya, deh mati nanti aku tetap di Demak gitu. ya seperti itu. Saya ngomong ke majelis, saya udah ngomong ke keluarga saya supaya saya Wow. dikuburin di kota ini. Gitu. Dan Bapak meyakini bahwa panggilan Tuhan tidak pernah salah. Betul. Saya yakin Tuhan tidak pernah salah menempatkan saya di kota ini, di GKMI Demak, yang penuh dengan tantangan, persoalan, dan masalah. Tapi saya Hmm. bersyukur saya bisa melewati semua situasi itu dan hari ini semua sudah sangat-sangat baik. Dan Wow. itu melampaui segala harapan dan keinginan saya sebenarnya sampai hari Oke. ini. Dan saya sangat menikmati pelayanan Hmm. saya di Demak sekarang. Wow, luar biasa sekali. Ya. Dan yang juga menarik buat saya adalah cerita Bapak bahwa Bapak tuh punya kebiasaan berdoa. Tadi Ya. Bapak mengawali bahkan ketika mau memilih di antara tiga tempat ini yang mana nih? Bapak Hmm. suka sekali untuk pergi ke Taman Getsmani untuk berdoa di sana. Ya. Dan saya pikir dalam proses kegersangan tadi yang hampir 8 tahun tadi, itu Bapak juga masih mempergumulkannya di dalam doa. Hmm. Apakah itu menjadi panggilan secara pribadi, menjadi Nah, ini seorang menarik. pendoa? Ya, ya, ini menarik sekali pertanyaan Salsa. Jadi sebenarnya sejak 6 tahun, tahun ke-6 sampai 2015, kehidupan doa saya itu udah redup sebenarnya. Oh ya, Artinya, ya, jadi redup dan saya ndak apa namanya ya, saya tidak melakukan kehidupan doa seperti yang saya lakukan di tahun pertama, tahun kedua itu. Saya nggak pernah melakukannya. Eh, Bisa jadi karena banyak faktor ya yang eh, menyebabkan kenapa saya tidak lagi hidup di dalam doa. Tetapi Salsa, masa-masa di mana saya tidak pernah berdoa ini, itu masa-masa kehidupan rohani saya yang sangat kerdil, gersang, dan kering. Saya mengalami kesepian yang luar biasa. oke. Secara pribadi ketika Bapak mengalami itu, Ya. Bapak menyadari nggak bahwa
kayaknya ini gara-gara aku nggak berdoa deh, atau Ya, tidak membangkitkan kehidupan berdoaku, atau sebetulnya saat itu Bapak juga lagi bingung aja, lagi galau dengan ya, itu kan saat itu mm, soalnya bersamaan betul, dengan keraguan Bapak mau tetap ya, bertahan di tempat itu atau tidak kan? betul, ya. Jadi sebenarnya eh, ya bersamaan dengan keraguan itu, bersamaan dengan tidak tiadanya doa yang kehidupan doa yang saya lakukan, saya cuma melakukan tugas pelayanan saya seperti biasanya. Ya, yang penting saya mempertahankan semuanya baik-baik saja. Tetapi secara rohani saya seperti berada di padang gurun yang kering, gersang, dan sangat kesepian. Hmm, hmm. Nah, saat Saya itu saya proses, bahkan saya bahkan eh, pernah berpikir lebih baik saya mati aja deh. uh, Iya. Jadi kenapa sampai saya kepikiran begitu, Pak? bahkan pingin ada perasaan pingin bunuh diri. Saya jujur. Oh, Satu karena why? saya tidak melihat adanya perkembangan gereja yang saya layani. Hmm, hmm. Saya terganggu sekali dengan hal itu. Saya nggak melihat adanya perkembangan dalam artian pertambahan jiwa-jiwa. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, banyaknya persoalan-persoalan internal dalam gereja yang menurut saya sangat stres dengan semua itu. Oke, oke. Dan Seperti itu itu. eh, selain menyiksa lahir batin, saya sih nggak kebayang ya ketika Bapak Ya, tadi mengeluarkan sebuah statement bahwa Bapak rasanya sempat ingin bunuh diri. betul. Saya nggak tahu tekanannya sampai sebesar itu. Karena Jadi, keinginan itu kan muncul karena memang betul-betul Bapak sudah nggak bisa tahan sebetulnya kan. ya, jadi saya betul-betul stres dan terintimidasi secara spiritual maupun secara psikologis. Saya merasa terintimidasi oleh Hmm, keadaan yang saya alami di pelayanan saya. hmm, hmm. Seperti Dan itu. titik baliknya saat itu sampai Bapak akhirnya bisa keluar dari situasi itu gimana, Pak? Yang pertama adalah ketika saya punya kerinduan untuk bangun sekolah. Oke. Salsa, saya sedang berada di dalam kantor saya di sekolah yang saya bangun saat ini. Hmm, hmm. Uh, jadi saya menyampaikan visi ini kepada teman majelis. Tetapi mereka secara halus sebenarnya uh, ya mereka Menolak. mendukung tetapi Oh, tidak mau terlibat di dalam kepanitiaan lah kira-kira oh. begitu. Ya menurut saya ya artinya itu menolak secara halus gitu. Ya sorry ya teman-teman majelis ya ini cerita yang sudah terjadi tapi sekarang sudah sangat baik. Hubungan saya dengan mereka sangat baik. Nah bahkan ada pernyataan yang berkata apakah Bapak tidak malu nanti kalau sekolah itu tidak jadi. Hmm. Ada di masa-masa sampai seperti Ya itu ya, Pak. seperti itu. Oke. Dan bahkan ada juga yang mengatakan eh, tidak boleh uang gereja tersedot atau berkurang karena membangun sekolah. Oh, Saya sudah diwanti-wanti begitu. Nah, jadi itu menjadi tantangan buat saya, Salsa. Kemudian saya mengambil suatu keputusan dan komitmen. Saya ini kan bicara soal Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Kenapa saya nggak ngelami Tuhan? Nah, hmm. sejak itu saya mulai mencari Tuhan secara luar biasa, berbeda dengan sebelumnya. Kalau Hmm. sebelumnya ya saya cuma melakukan meditasi atau baca seadanya saja. Kadang-kadang kalau saya mau khotbah baru saya persiapan, baru saya doa gitu kan. Hmm, Nah, hmm. tapi sejak tahun 2015 saya ingat bulan Agustus saya mulai berdoa. Komitmen berdoa setiap hari
saya mulai berdoa jam 10 malam sampai jam 1 dini hari. Oke. Kadang-kadang saya bisa selesai jam 2, kadang sampai jam 3. Oke. Ya, Sepanjang itu, apa aja yang sepanjang. Bapak doakan, Pak? Ya. Nah, ini menarik sekali. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya, Bapak doa apa? Apa yang didoakan selama sepanjang waktu itu? Hmm. Yang pertama adalah saya mengambil waktu 1 jam itu untuk menyembah Tuhan. Saya pujian dan penyembahan. Dan setelah itu lalu saya berdoa untuk apa saja. Saya bersyafaat. Saya berdoa untuk jemaat saya. Jemaat saya itu ada ya kalau 150, taruh aja. Kalau saya berdoa 1 menit untuk 1 orang. Atau 2 menit untuk 1 orang. Apalagi berdoa untuk majelisnya. Itu nggak pakai 1 menit. Itu bisa lebih seperti itu. Berdoa untuk pembangunan sekolah itu karena membutuhkan dana biaya 2,5 miliar. Hmm. Seperti itu. Jadi Bapak dalam jam doa itu mendisiplinkan diri Bapak di dalam jam doa itu, Ya, Bapak secara personal betul. mendoakan person by person. Ya. Nah, jadi tahun 2017 saya sudah berdoa 1.000 jam. Saya menghitung itu. Jadi Wow, kalau wow, 3 jam 1 hari saya berdoa kali 365. Saya sudah wow. berdoa 1.000 jam. Itu tahun 2017. Pak, apa yang membuat Bapak begitu disiplin? Karena itu tidak mudah, Pak. Betul. Saya doa setengah jam tuh ngantuk loh. Ini Ya, Bapak berdoa untuk person by person betul. sepanjang waktu itu. Ya. Gak capek toh, Pak? Nah, ini menarik sekali. Boring nggak, Pak? No, ini Ya, saya tambahin ya. Nggak capek toh, Pak? Nggak bosen toh, Pak? Itu kan ya, Bapak lakukan bertahun-tahun ya. Setelah dengan betul. komitmen, ya aku mau memulai Betul. membangun kehidupan doaku kembali supaya Betul. disegarkan. Hmm. Dalam proses itu, apa ndak capek? Apa ndak bosen? Kadang saya sangat capek. Pada waktu saya mau berdoa, tubuh ini rasanya capek sekali. Tapi ketika saya mulai berdoa, rasa capek itu hilang. Dan sepertinya apa namanya ya, eh, bukan cuma hilang rasa capek, tapi saya betul-betul menikmati itu, merasakan sesuatu yang menguatkan saya, sehingga Oke. saya merasa sehat sekali. Gitu. Jadi ada rasa malas, ada, tetapi saya tidak boleh dikalahkan oleh kemalasan itu. Saya tidak boleh dikalahkan oleh ngantuk itu. Saya kalau lagi berdoa ngantuk, saya berdiri. Saya berdoa berjalan keliling gereja, di dalam gereja. Tiap hari saya berdoa di dalam gereja. Jadi kalau saya ngantuk, saya berdiri. Doa berjalan di dalam gereja. Hmm, hmm, hmm. Jadi Sehingga ngantuknya hilang. tanpa tanpa Bapak sadari, Bapak juga ikut memberkati gereja itu Ya, bersama-sama di dalam doa Bapak. Nah, ya, Pak, di dalam jam-jam doa Bapak itu, Bapak lakukan secara personal atau Bapak betul. ajak-ajak? Ajak. Siapa saja yang diajak Oh ya, dan siapa ada. saja yang mau ikut di dalam Ya, eh, kegerakan Bapak itu? ya. Jadi sejak saya berdoa itu, kemudian ada jemaat yang ikut. Lalu kami Oh, menyebut persekutuan doa. Maka terbentuklah sebuah persekutuan doa yang disebut dengan Prado. Prado itu prajurit doa. oh, keren loh Pak namanya Pak Ya, prajurit Prado. doa. Betul. Oke, oke. Prajurit doa. Dan itu sangat luar biasa. Sebelum COVID, gerakan kami luar biasa. Tapi setelah COVID kan semua aktivitas pelayanan itu kan ditiadakan. Nah, pada zaman COVID itu cuma saya saja, tidak Hmm. lagi bersama dengan Prado. Lalu bukan cuma itu,
eh, saya memulai persekutuan doa-doa hamba-hamba Tuhan. Jadi Oke. setiap hari Kamis di Demak itu ada doa para pendeta-pendeta. Oke, dari banyak denominasi. Ya, dari berbagai denominasi. Kami Oke. berdoa setiap hari Kamis. Nah, tapi semuanya itu berhenti setelah ada COVID. Hmm, hmm, hmm. Lalu kemudian membangun itu sekarang itu sulit sekali. Nah, Sulit sekali. kayak Teman-teman mengawali pada dari nol kesibukan. ya, Ya, gitu. ya pada sibuk, yang lain pada sibuk sehingga ya kita masih melakukan tidak lagi setiap minggu. Hmm, hmm, hmm. Seperti Oke. itu. Nah, yang menarik tadi kan Bapak bilang bahwa sebetulnya itu berjalan Ya, sebelum pandemi datang. ya, Tahun 2020 saat pandemi itu datang 2019-2020 itu semua kan berhenti. Tapi ya. Bapak masih tetap konsisten dengan jam doa itu. Hmm. Nah, kemudian bagaimana Bapak akhirnya terfikirkan untuk membuat Muria berdoa? Oke. Jadi begini, ketika saya merasakan bahwa doa itu sangat penting. Lalu kemudian saya berpikir, ini pikiran saya mungkin salah, tetapi juga subjektif ya. Saya merasa bahwa GKM itu kurang doa. GKM itu terlalu bermain di sininya, ya, Ya. ya. Tetapi tidak kurang bergantung dengan Tuhan. Nah, Ya. sehingga uh, atmosfer spiritualitas itu tidak ada di GKM. Wah, ya. Atmosfer itu enggak ada. Saya merasa tertegur loh Pak bagian yang itu Pak. Betul. Ya, Radio kita tuh sampai saat ini kan alasan saya menghubungi Bapak dengan Muria berdoa itu ya. karena saya merasa bahwa saya bersama dengan radio ini sempat merasa ada di masa-masa kering seperti yang tadi Betul. Bapak ceritakan. So ini secara pribadi itu menyentuh saya, mengingatkan dan menyadarkan saya bahwa kita perlu terkoneksi dengan Tuhan ketika kita mau Ya. melayani Tuhan. Apalagi kita seperti radio ini kan harus memberi banyak, Hmm. tetapi kadang lupa ngecas Pak. Ya. Jadi doa kalau yang dari Bapak ceritakan, makanya saya tanyakan Pak, nggak bosen Pak, nggak capek Pak? Karena terkadang di dalam pelayanan apapun ya Pak ya, kita pasti akan ada di satu titik yang aku jemu, aku capek, aku malas, eh, aku ada di masa-masa kok gini-gini aja di dalam pelayanan. Dan kita lupa bahwa kita juga perlu di-charge melalui jam doa. Ya. Kita sudah diajarkan bahwa doa itu adalah nafas. Dan itu benar. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kata tetap itu mengandung dua arti. Yang pertama, terus menerus. Dan yang kedua, eh, sungguh-sungguh. Jadi banyak orang Kristen berdoa terus menerus, tetapi dia nggak sungguh-sungguh. Hmm, Sebaliknya, ada yang berdoa sungguh-sungguh, tetapi tidak terus menerus. Nah, itu yang membuat kehidupan doa itu menjadi mati. Saya mau hmm, kasih tahu, ini prinsip penting, bahwa kalau kita berhenti bernafas, kita berhenti hidup. Kalau kita berhenti berdoa, kita mati secara rohani. Nah, hmm. kematian secara rohani itu yang membuat orang mengalami kesepian, mengalami kekeringan, mengalami kehampaan, dan dia berada pada, dapat saya gambarkan dia seperti berada di padang gurun pasir yang gersang. Hmm, hmm. Sekalipun dia Kristen dan lahir baru. Tapi Ya, kalau dia nggak hidup di dalam doa, maka dia seperti mayat hidup yang berjalan. oke. Seperti itu. Jangan Wah, tertipu dengan hebatnya khotbah seorang pendeta atau setianya seseorang yang melayani. Saya mau hmm, kasih tahu, orang yang mati rohani, dia bisa melayani. hmm. Tetapi orang yang hidup secara rohani,
karena dia hidup di dalam doa, pelayanannya akan berdampak besar Ya. karena dia melayani dengan penuh kuasa. Saya mau kasih tahu penting ini. Dulu sebelum saya hidup di dalam doa, sebelum saya tidak, maksudnya sebelum saya menghidupi kehidupan doa, saya bisa khotbah dengan baik. Betul. Orang-orang lain mungkin bisa terberkati dengan firman yang saya sampaikan. Tetapi saya nggak bisa menghidupi roh mereka. Kalau mereka mati, Ya, secara ya. rohani mereka mati. Karena saya yang mati rohani tidak akan bisa menghidupi mereka yang juga mati. Orang mati tidak akan bisa menghidupi orang mati. Yang bisa menghidupi orang mati adalah orang yang hidup. Nah, makanya kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang begitu powerful kalau dia menyampaikan firman. Coba kita lihat, apakah dia seorang yang berdoa. Ya. Itu yang terjadi dengan Yesus. Yesus ketika dia berkhotbah, semua orang kagum dan berkata, dia berkhotbah, dia mengajar dengan penuh kuasa. Seperti itu. Ya. Apakah para ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa khotbah dengan baik? Pasti bisa. Tapi mereka tidak punya koneksi dengan Tuhan. Nah, Yesus, Alkitab berkata, setiap hari dia berdoa. Markus 1:35. Tuhan Yesus itu selalu berdoa. Nah, kenapa saya kemudian menghidupi doa salsa? Yesus nggak pernah mengajar muridnya berkhotbah. Yesus nggak pernah mengajar muridnya untuk membangun gereja besar, sekalipun semua itu penting. Tapi satu hal yang Yesus ajarkan, berdoa. Ya. Dan itu menarik sekali. Ya, ya, ya. Jadi kalau Yesus yang sempurna itu berdoa, dan bahkan dia seorang pendoa, lebih-lebih kita yang penuh kekurangan dan kelemahan ini sebenarnya. Ya, 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 Saya betul. menduga keras bahwa salah satu uh, uh, alasan kenapa Yesus melayani dengan kuasa dan mujizat karena dia berdoa. Ya. Gitu. Wow, luar biasa. Ini mengingatkan saya pada sebuah khotbah dari Pastor Frankie Kuncoro beberapa waktu lalu ketika kami gereja sedang ulang tahun mengadakan seminar. Beliau mengingatkan kepada semua pelayan Tuhan bahwa sebetulnya kalau kamu mau pelayananmu powerful, kamu bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa, kamu harus membangun sebuah kedisiplinan. Karena apa yang ada di stage itu hanya sementara, tetapi yang di luar stage itu yang jauh lebih powerful. Bagaimana kita membangun jam doa pribadi kita di dalam gua kita, di dalam kamar pribadi kita, dan di situ Tuhan yang akan membentuk kamu menjadi pelayan yang sesungguhnya. Jadi apa yang Bapak sampaikan barusan ini sangat sinkron sekali dengan apa yang diceritakan sama Pastor Frankie. Dan itu juga menyadarkan kita bahwa siapapun ya, sekarang semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, semua yang anak-anak Tuhan adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Dimanapun kamu ditempatkan, dimanapun kamu melayani, baik yang di dunia sekuler ataupun yang di dalam gereja sekalipun, percayalah kita perlu membangun jam doa kita, mengasah kedekatan kita dengan Tuhan dan intimasi kita dengan Tuhan, supaya kita tahu maunya Tuhan, supaya pelayanan kita itu bukan pelayanan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Gitu ya Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi salah satu firman Tuhan yang sangat menginspirasi saya, bukan cuma 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17 itu, tetapi juga Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 berbicara tentang pokok anggur yang benar, melekat pada pokok anggur yang benar. Tuhan bilang, kalau kamu tidak melekat pada pokok anggur yang benar, kamu tidak bisa berbuah. Kamu akan seperti ranting kering yang dipotong ya dan dibuang. Ranting kering itu bicara soal hidup yang gersang sebenarnya, hidup yang tidak bisa berbuah, kering, ya kering. Nah,
Tuhan berkata, kamu tidak akan bisa berbuah kalau kamu tidak melekat dengan aku. Kata melekat itu tidak sekedar dekat, tetapi melekat. Nah, bagaimana saya melekat dengan Tuhan? Yaitu lewat kehidupan doa. Hmm. Tidak ada cara lain bagi kita itu mengalami kelekatan dengan Tuhan selain di dalam doa. Wah, saya kalau bicara soal doa itu akan panjang lebar salsa. Karena di dalam doa itu sebenarnya juga kita diubahkan. Banyak orang Kristen itu salah paham soal doa. Mereka menganggap doa itu cuma menghabiskan waktu. Mereka menganggap bahwa doa itu hanya meminta-minta. Itu salah sekali. Doa itu seperti sebuah samudra yang begitu luasnya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan doa itu dari satu sudut saja. Tapi bahkan doa itu saya berani berkata doa itu sebenarnya juga bekerja. Bekerja dalam dunia roh. Ya kan? Nah, apa yang kita minta itu sedang bekerja dalam dunia roh. Makanya dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi dalam dunia yang fisik. Di sorga itu dunia rohani. Seperti itu. Nah, kembali Wow. kepada apa tadi pertanyaan Salsa terkait dengan bagaimana kok ada Muria berdoa ya. Nah, nah, sebenarnya ini merupakan sebuah kerinduan di mana saya membayangkan seandainya gereja-gereja ini berdoa, GGKMI berdoa, betapa dahsyatnya campur tangan Tuhan uh, terjadi di dalam gereja-gereja GGKMI. Kalau GGKMI, kalau ada 100 orang saja, ya enggak usahlah terlalu banyak 100 orang. 50 orang saja berdoa bersama-sama untuk GGKMI. Saya yakin GKMI akan mengalami terobosan yang luar biasa dan dahsyat sekali. Salsa tahu bahwa GKMI saat ini jumlah anggotanya Salsa itu ada 19.000. Itu pun debatable. Ada yang mengatakan di bawah itu. Kalau mungkin sama anak-anak ya mungkin sampai 20-25.000. Bayangkan Salsa usia GKMI sekarang itu adalah 103 atau 4 tahun kalau saya tidak salah. 103 44 tahun. Dan jumlah anggota GKMI secara sinodal cuman ya 20.000, 19.000, 20.000. Dan yang mengejutkan Salsa dalam riset yang saya dengar ketika MPL di Sentul, Jakarta, yang aktif ke gereja setiap minggu itu cuma 8.000 orang. Itu Hah? sebelum COVID ya, 8.000 orang. Dari 20.000 yang aktif ke gereja Yes, cuma 8.000. 8.000. Itu sebelum COVID. Saya nggak tahu setelah COVID kayak apa. Seperti itu. Ini masalah buat saya. Sementara ada salah satu gereja yang usianya persis sama dengan GKMI, itu jemaatnya sekarang secara nasional itu sampai 2 juta. Berarti kan ada yang salah nih. Ya, ya. Nah, salahnya di mana? Nah, saya merasa bahwa kita kurang di situ. Spiritualitas kita itu kurang. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya membangun spiritualitas di gereja-gereja, di GGKMI, supaya GKMI ini bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja. Bukan bergantung kepada orang-orang kuat yang ada di dalam gereja, tetapi bergantung kepada Tuhan, bukan tuan-tuan. Yang punya gereja itu adalah Tuhan, bukan tuan-tuan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, supaya ada sesuatu yang terjadi secara rohani di GGKMI, saya merindukan GGKMI ini berdoa. Nah, akhirnya sejak sejak MPL di Sentul, saya menggagaskan keinginan ini bagaimana caranya supaya para pendoa ini ketemu setiap minggu. Nah, saya senang sekali Sinode menangkap kegelisahan ini, kemudian lewat PSDM Pak Daniel DKT menyediakan Zoom, sehingga terjadilah
Zoom Muria Berdoa yang sampai hari ini masih berjalan. Rata-rata yang ikut 30 sampai 50 orang. Menurut saya itu udah bagus. Dan saya bersyukur karena satu-satunya grup doa yang masih berjalan, yang saya ikuti sejak COVID, yang masih bertahan itu Muria Berdoa. Yang lain-lainnya sudah tidak ada lagi. Beberapa saya ikuti, tetapi yang masih bertahan sampai hari ini Muria Berdoa. Wow, ini Seperti itu. teguran yang sangat keras ya terhadap Ya, kebiasaan berdoa di jemaat kita, dan kita ya. menyadari bahwa sebetulnya mungkin saja lepas atau tidak, sadar atau tidak, uh, kita lupa bahwa kita perlu bergantung sama Tuhan. Betul. Kita Jadi lupa, kita perlu dicas sama Tuhan dalam di antara jam-jam doa kita. ini autokritik bagi kita semua. Gereja itu adalah organisme. Organisme itu prinsip. Nah, gereja yang organisme ini perlu diorganisasikan enggak? Ya perlu. Tetapi gereja enggak boleh terbelenggu oleh organisasi. Nah, selama ini kita menghabiskan energi kita untuk bicara soal organisasi. Saya enggak anti organisasi. Karena kita menghabiskan energi kita bicara soal organisasi, enggak ada lagi waktu kita untuk datang mencari Tuhan, ya, untuk berdoa, untuk bergantung kepada Tuhan. Seperti itu. Makanya Wow. yang terjadi, ya udah, gereja pada akhirnya jalan di tempat. Saya menggambarkan gereja kita itu terlalu banyak aktivitas, kegiatan gitu kan. Tapi tidak ada kegiatan doa. Cuman muter-muter di situ aja. Kayak kecoa yang kebalik itu loh, Salsa. Lama-lama dia mati, Salsa. Ya, ya, ya. Wow, luar biasa sekali obrolan kita, nggak kerasa ya Pak ya, hampir 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol, dan eh, ini teguran keras bukan hanya kepada saya, tetapi saya juga berharap sekali Kekasih Muria bisa menangkap nilai penting dari obrolan kita pada sore hari ini. Eh, Mungkin ada nggak Pak pesan dari Pak Shonari Hendrik untuk Kekasih Muria, jemaat yang sedang mendengarkan, atau siapapun yang sedang mendengarkan podcast ini tentang berdoa? Ya, saya kembali sampaikan bahwa 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17 itu berkata, tetaplah berdoa. Berdoa dalam artian sungguh-sungguh dan terus-menerus. Doa itu adalah nafas rohani kita. Berhenti berdoa artinya kamu berhenti hidup. No prayer, no breakthrough. No prayer, no revival. No prayer, no mission. Oleh karena itu, teruslah berdoa dan tetaplah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita hidupkan kebiasaan berdoa kita, masuk ke ruang doa kita, masuk ke guanya kita untuk datang kepada Tuhan, memurnikan hati kita, mempersiapkan hubungan dan koneksi kita sebelum kita menjadi berkat buat banyak orang. Terima Boleh kasih saya Pak sampaikan? Ya. untuk, oh ya, boleh. Nah, saya melihat bahwa penyakit rohani gereja hari ini adalah yaitu kekeringan dan kesepian secara rohani. Mereka mengalami kekerdilan rohani karena tidak berdoa. Banyak orang Kristen gelisah. Banyak orang Kristen saat ini tidak bahagia. Nah, salah satu kuncinya adalah berdoa. Saya mengalami perasaan-perasaan yang seperti itu dulu. Tapi ketika saya membangun melekat dengan pokok anggur, saya mengalami damai sejahtera, sukacita, dan bahkan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Saya sih berharap ya Kekasih Muria bisa menangkap nilai baiknya, dan terima kasih Pak sekali lagi untuk waktunya, obrolannya sore hari ini, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini boleh memberkati Kekasih Muria sekalian dimanapun Anda berada. Terus ikutin ya, God Calling
ya. Kita akan tayangkan di setiap hari Selasa dan pastinya akan mendatangkan banyak narasumber yang juga akan menginspirasi kekasih mulia sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.